Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Dik Malano Korwo dengan Stanbook S1S1 24047. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2024 dan berada di kelas ganjil. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya membuat database menggunakan SQL dengan memakai Laragon sebagai toolsnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah database tentang klub sepak bola, di mana terdiri dari 4 tabel, yaitu klub sepak bola, pemain, pertandingan, dan stadion. Nah, di mana relasinya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada klub sepak bola dan pemain, di mana eh, setiap klub sepak bola memiliki banyak pemain. Namun setiap pemain hanya bisa terdaftar atau masuk ke dalam satu klub sepak bola. Kemudian relasi antara klub sepak bola dan pertandingan, di mana semakin banyak klub sepak bola, semakin banyak pertandingan. Namun semakin sedikit klub sepak bola, semakin sedikit pertandingan. Jadi relasinya itu adalah semakin banyak, semakin banyak klub, maka semakin banyak pertandingan. Karena setiap pertandingan eh, harus ada 2 klub. Nah, kemudian ada relasi antara pertandingan dan stadion, di mana setiap pertandingan hanya dapat terdaftar ke satu stadion. Namun, satu stadion dapat memiliki be- dan dapat menggunakan beberapa pertandingan sekaligus, beberapa pertandingan berturut-turut. Seperti misalnya satu stadion ada 5 pertandingan berturut-turut. Nah, namun setiap pertandingan hanya dapat masuk ke satu stadion tertentu. Kemudian kita langsung saja ke Laragonnya untuk membuat database klub sepak bolanya. Oke teman-teman, saya sudah masuk ke dalam aplikasi Laragonnya. Kita akan langsung saja memulai semua untuk menjalankan setiap ini yang ada dalam Laragonnya. Oke, Laragonnya sudah jalan. Kita akan langsung masuk ke terminal Laragon untuk membuat databasenya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah masuk ke dalam Laragonnya dan kita langsung saja kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya karena saya tidak membuat password apa-apa jadi kita langsung saya tekan enter. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam SQL Monitor. Dan pertama saya akan membuat database terlebih dahulu yaitu eh jadi kita sudah membuat database klub sepak bola. Kemudian kita akan melihat apakah ada tabelnya. Yang saya salah, saya belum memilih tabel klub sepak bolanya. Jadi kita pilih dulu tabel database klub sepak bolanya. Use klub sepak bola. Eh, lalu kita lihat apakah ada.
tabelnya. Dan belum ada tabel yang dalam klub sepak bola. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel-tabel yang tadi telah saya singgung di waktu pertama, yaitu tabel klub, tabel pertandingan, tabel pemain, dan terakhir tabel stadion. Yang pertama kita akan membuat tabel klub, yaitu Red Bull Club. Oh, itu ID klub Polo. ID klub, eh, tipenya adalah integer, dan ini adalah primary key, dan tidak boleh kosong. Kemudian hmm, 6. Kemudian dari A. Oke, jadi kita sudah membuat tabel klub. Kita akan lihat terlebih dahulu. Oke, jadi saya sudah membuat tabel klub di mana bersih tentang ID klub, nama klub, dan juga kota, di mana primary key-nya adalah ID klub. Kemudian kita akan membuat tabel pemain, ya guys. Nah, itu. Oke, teman-teman, tadi terdapat beberapa gangguan mengenai Siambilar akun saya, yang menyebabkan ketika saya ingin membuat tabel pemain ada beberapa error, sehingga menyebabkan channel saya terlihat banyak errornya, sehingga saya memutuskan untuk memulai ulang CMB-nya dan membuat tabel pemain. Nah,
Di sini saya sudah membuat tabel pemain di mana terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama ID pemain dengan ID pemain adalah primary key, kemudian nama pemain, posisi, dan terakhir ada ID klub yang merupakan foreign key yang menyambungkan antara pemain dan juga klub. Kemudian kita akan membuat tabel ketiga yaitu tabel stadion. Kita langsung saja. Oke teman-teman, saya sudah membuat tabel stadion dan kita akan langsung menampilkannya. Nah, saya membuat tabel stadion dengan terdapat 2 komponen di dalamnya, yaitu ID stadion dan juga nama stadion. Kemudian terakhir kita akan membuat tabel pertandingan. Kita langsung saja. Pertandingan. ID pertandingan di sini adalah primary key-nya. Kemudian kita akan eh, tanggalnya, yaitu tanggal pertandingannya dilaksanakan kapan. Kemudian pertandingan memiliki 2 klub tentunya, ya. Dan kita akan membuat yang pertama yaitu klub home. Kemudian kalau ada klub home pasti ada klub away, atau kita sebut klub tamu dengan YNT dan tidak boleh nol. Karena kalau nol tidak ada. Kemudian ada. Oke, jadi kita sudah membuat tabel pertandingan. Kita akan langsung menunjukkannya. Nah, tabel pertandingan di sini lumayan banyak komponennya. Ada ada 7 komponen yang ada di dalam tabel pertandingan, yaitu yang pertama ID pertandingan, tanggal, yaitu tanggal di mana pertandingan tersebut dijalankan, klub yang akan bertanding yaitu klub home dan klub tamu,
skor home dan juga skor tamu. Nah, skor home dan skor tamu di sini, kenapa saya tidak pakai not null? Karena yang pertama bisa jadi skornya seri, dan yang kedua bisa jadi pertandingannya itu belum dilaksanakan. Kita hanya mengetahui tanggalnya saja dan stadionnya. Kemudian terakhir ada stadion dengan klub home dengan foreign key-nya itu ada tiga, yaitu klub home, klub tamu, dan juga ID stadion. Kemudian kita akan memasukkan data-data ke dalam setiap tabelnya. Yang pertama kita akan memasukkan data klub, yaitu baiklah, saya sudah memasukkan empat komponen yang dimasukkan ke dalam tabel klub. Kemudian kita akan memasukkan pemain-pemain yang berada di setiap klub, pemain-pemain yang akan ada di tabel tersebut. Oke, saya sudah memasukkan ada 8 pemain yang masing-masing bermain di 4 klub yang tadi telah saya masukkan. Kemudian kita akan memasukkan data-data ke tabel stadion.
Baiklah, saya sudah memasukkan ada dua stadion yang saya masukkan ke dalam tabel stadion. Terakhir, saya akan memasukkan eh, data-data yang akan ada di tabel pertandingan, yaitu untuk pertandingan dia lumayan banyak ya. Dan mungkin untuk ID pertandingan saya akan percepat durasinya karena berhubung untuk menghemat waktu kita semua. Ya, baiklah. Di sini saya sudah memasukkan eh, data di tabel pertandingan. Kemudian dari data yang kita telah isi semua tadi, jika kita ingin melihat data-data tersebut, kita akan kita akan select from, misalnya kita akan melihat nah pemain-pemain. Kan? Kita akan melihat eh, ada total sekitar 8 pemain dengan posisi yang ada yang sama, ada yang beda, dan bermain di klub-klub yang berbeda pula. Seperti Aden dengan posisi sebagai gelandang bermain di klub satu dan seterusnya. Nah, kita juga ingin tahu klub-klub apa saja yang ada di dalam data ini. Kita bisa langsung menunjukkannya lewat select from club. Nah, kita akan melihat dari ID klub dan juga nama klub terdapat ada 4 klub dengan wilayah yang berbeda-beda pula. Seperti klub Tabel Yesu berada di kota Kendari, kemudian klub Walidun berada di kota Bau-Bau, dan seterusnya. Kemudian jika kita ingin melihat stadion-stadion yang terdapat dan juga pertandingan-pertandingannya, kita bisa langsung select from stadion untuk melihat stadionnya. Ada dua dan terakhir kita select from pertandingan. Nah, di sini untuk saat ini ada dua pertandingan yang telah saya masukkan, di mana pertandingan itu ada pada tanggal 2025 bulan 4 tanggal 10 dan juga 2025 bulan 5 tanggal 1.
di mana sini masing-masing seperti dari klub home, klub tamu, skor home dan skor tamunya telah terisi masing-masing semuanya. Kemudian teman-teman, jika kita ingin menambahkan data ke dalam sebuah tabel atau misalnya menambahkan komponen baru, seperti yang kita lihat pada akal tabel stadion sepertinya terlalu sedikit, hanya ada stadion dan nama stadion. Kita bisa menambahkan komponen baru, seperti misalnya kita ingin menambahkan lokasi dari stadion tersebut. Kita bisa menggunakan alter tabel, yaitu dengan cara seperti berikut. Alter tabel stadion. Misalnya lokasi, ya, lokasi stadion. Misalnya. Saya belum menambahkan tipe datanya, misalnya seperti apakah itu varchar dan sebagainya. Sorry, ya. Kita sudah menambahkan satu lagi komponen ke dalam eh, tabel stadion. Nah, kita bisa melihat telah tertambahlah satu lagi komponen yaitu lokasi stadion. Lokasi stadion masih nol dikarenakan saya belum menambahkan data apapun ke dalam komponen tersebut. Nah, jika kita ingin menambahkan datanya, kita bisa menggunakan. Nah, jika kita ingin menambahkan datanya, kita juga bisa menambahkannya seperti. Nah, kalau kita sudah menambahkan kedua lokasi stadion yang sebelumnya nol, kita sudah menambahkan menggunakan fungsi update. Dan jika kita ingin melihatnya kembali, kita bisa memakai select
Oh, sepertinya di sini dia tidak eh, bertambah dikarenakan ada sedikit error, bukan error tapi sedikit kesalahan saya. Nah, sini saya sudah menambahkan kedua lokasinya, di mana kedua lokasinya itu sama-sama berada di Kendari. Dan terakhir, jika kita ingin melihat eh, tabel yang berbeda-beda, tidak hanya misalnya kita hanya ingin melihat pemain saja, tapi ingin pemain dan juga klubnya, atau misalnya eh, pertandingan dan juga lokasi stadionnya, kita bisa memakai fungsi. Kita di sini saya ingin menampilkan pemain-pemain serta posisinya dan juga di mana dia bermain. Nah, di sini kita bisa lihat dari kedelapan pemain yang kita telah masukkan tadi dan posisinya, mereka bermain di empat klub yang berbeda, di mana masing-masing ada yang bermain di klub Harimau Malaya, ada yang bermain di FC Walidun, dan juga ada yang bermain di Tabelesu dan Teto Tawa. Fungsi select ini berguna jika kita ingin menampilkan gabungan dari informasi dari banyaknya tabel sehingga eh, kita bisa menghemat waktu, efisien, dan juga mudah dibaca. Nah, berikut tadi itu adalah praktik-praktik yang telah saya jalankan selama video ini berlangsung dan kita akan melihat kembali semua dari data-database dan juga tabel-tabel yang tadi sudah sempat saya buat. Yang pertama, kita akan melihat keempat tabel yang tadi sudah sempat saya buat. Nah, ada empat tabel dan apa-apa saja isi dari tabel tersebut. Nah,
Berikut ini adalah semua hal yang telah dikerjakan dari awal saya membuka terminal hingga sampai saat ini, di mana saya membuat 4 tabel, yaitu tabel klub, pemain, pertandingan, dan stadion, di mana setiap tabel memiliki komponennya dan isinya masing-masing. Seperti pada tabel klub, ada ID klub, nama klub, dan kota, di mana setiap komponen telah memiliki datanya masing-masing. Kemudian dari pemain, ada ID pemain, nama pemain, posisi, kemudian ID klub. Kemudian dari stadion ada ID stadion, nama stadion, dan juga lokasi stadion. Terakhir di pertandingannya ada kita bisa melihat ID pertandingan, tanggal dari pertandingan, klub yang bermain, klub home, klub tamu, skornya mereka yaitu dari skor home dan skor tamu, kemudian lokasi stadion maksudnya ID stadion ini. Demikianlah tadi penjelasan dan juga bagaimana cara saya membuat database menggunakan Laragon sebagai toolsnya. Nah, dalam proses pembuatan dan pengelolaan database ini terdapat masih banyak kesalahan, masih banyak hal-hal yang kurang tepat. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga video ini bisa menjadi sebuah gambaran jelas, bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan ilmu walaupun dari saya sendiri terdapat banyak kekurangan. Demikian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.